Pada tanggal 29 Agustus 2004, Jenderal Purnawirawan Leonardus Benjamin Murdani wafat. Dalam peta politik pasca Orde Baru, almarhum yang akrab disapa Pak Beni itu masih terasa gaungnya cuy sampai sekarang. Seperti bunyi ungkapan lama, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Begitulah kira-kira yang terjadi pada Beni Murdani. Meski telah berpulang lebih dari 20 tahun yang lalu cuy, namanya masih sering dihubung-hubungkan dengan sejumlah purnawirawan TNI yang masih terlibat dalam konstelasi politik hari ini. Sebutlah nama-nama seperti Legend Purnawirawan Luhut Bin Sarpanjaitan, lulusan Akmil 1970, Legend Purnawirawan Agung Gumelar, lulusan Akmil 1968, dan Legend Purnawirawan Hendro Priyono, lulusan Akmil 1967. Tiga nama terakhir ini hanyalah sebagian dari anak didik Beni Murdani yang masih mewarnai panggung politik Indonesia sampai saat ini. Jejak Beni masih terasa dalam peta politik hari ini cuy, yang praktis tak mengalami perubahan signifikan sejak tahun-tahun terakhir kekuasaan Soeharto sampai 2 dekade pasca reformasi 1998. Peta yang dimaksud adalah persaingan antara dua kubu, yakni antara TNI Merah dan TNI Hijau. TNI Merah berafiliasi dengan figur Beni, sementara TNI Hijau dianggap dekat dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau lebih dikenal dengan ICMI. Di masa lalu, TNI Hijau sempat dipersonifikasikan pada mereka yang dekat dengan B.J. Habibie. Namun dengan berlalunya waktu atau berjalannya waktu, figur Habibie beserta ICMI pun juga ikut memudar. Bintang-bintang dari kelompok hijau tidak berubah sejak penghujung Orde Baru cuy, yaitu Legend Purnawirawan Prabowo Subianto. Prabowo tercatat 2 kali mencalonkan diri dalam Pilpres 2014 dan 2019. Dalam 2 perhelatan terakhir, Prabowo berhadapan dengan Jokowi yang sejak Pilpres 2014 sebenarnya masuk pula dalam irisan lingkaran-lingkaran lama tersebut. Soeharto mengendalikan pemerintahan dengan cara memelihara konflik cuy di kalangan pendukungnya sendiri. Konflik antara Beni dan Habibie adalah salah satunya. Namun realitas sesungguhnya bisa jadi lebih rumit, lebih complicated. Karena salah seorang perwira kepercayaan Habibie, yaitu Legend TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan lulusan Akmil 1963, termasuk perwira yang dianggap sangat dekat dengan Beni Murdani. Pada saat bersamaan, Soeharto tetap berusaha membangun porosnya sendiri, sebut saja poros Cendana, dengan Wiranto sebagai aktor utamanya. Satu nama lagi adalah Prabowo Subianto yang saat itu masih bagian dari kerabat Cendana. Tapi Prabowo dikenal memiliki aspirasi tersendiri cuy, yang nggak selalu sejalan dengan Cendana. Sejak masih perwira menengah, Prabowo Subianto sudah berhubungan dengan generasi baru Masyumi seperti Farid Prawiranegara dan Ahmad Sumargono. Masyumi bukan institusi atau ideologi yang terlalu asing bagi Prabowo gitu kan ya, karena orang seperti Farid Prawiranegara tak lain dan tak bukan adalah putra dari tokoh Masyumi yang dulu, yaitu Syafruddin Prawiranegara. Bila kita sedikit menengok sejarah yang lampau-lampau gitu ya cuy, Syafruddin Prawiranegara ini adalah kawan seperjuangan dari Pak Cum atau panggilan akrab Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto dalam gerakan PRRI Permesta. Beda dengan Prabowo, posisi Wiranto sebagai bagian dari poros Cendana masih terasa hingga hari ini cuy, meski Wiranto hanya memperoleh alokasi kekuasaan serba terbatas dalam pemerintahan Jokowi, nggak sebanding dengan jenderal lain seperti Luhut Panjaitan ataupun Hendro Priyono yang memiliki akses cepat ke Jokowi secara personal. Fenomena ini gak bisa dilepaskan dari posisi Wiranto sejak Orde Baru yang seolah emang gak memberi garis batas tegas. Dia ambigu karena berada di perbatasan antara lingkaran Cendana dan kelompok Beni. Merujuk pada kedekatan antara Sintong dan Habibie, label merah dan hijau bukanlah jurang pemisah ideologis yang sangat dalam cuy sebenarnya. Sebutan itu sekedar cara praktis para pengamat politik untuk menggambarkan adanya faksi dalam tubuh ABRI pada saat itu, khususnya Matra Angkatan Darat. Dalam praktik di lapangan, hubungan dua kubu tersebut bisa sangat cair karena ideologi sejati TNI adalah menggapai kekuasaan. Ambil contoh pertemuan antara Hendro Priyono dan Muhdi PR Akmil tahun 1970 dalam memimpin lembaga intelijen BIN di era Presiden Megawati. Muhdi dianggap bagian dari TNI Hijau berdasar kedekatannya dengan Prabowo Subianto dan masa lalunya sebagai aktivis PII atau Pelajar Islam Indonesia. Tapi saat bertugas di BIN dengan Hendro Priyono, dia bisa bekerja dengan sangat solid gitu loh di bawah Hendro cuy. Sampai muncul kasus tewasnya seorang tokoh pegiat HAM yaitu Munir pada bulan September tahun 2004.
Selain nama-nama jenderal yang udah gue sebutin cuy, bayang-bayang Beni juga bisa ditemukan pada sosok Megawati Soekarno Putri, sang queenmaker dari PDIP. Saat masih berkuasa dulu, salah satu cara Beni untuk mengimbangi dan melawan kekuatan Soeharto pada saat itu adalah dengan diam-diam membantu Megawati cuy, putri Bung Karno. Banyak pengamat menyimpulkan bahwa ini adalah perang simbolis yang pada awalnya nggak disadari sama sekali oleh publik. Beni sengaja mendorong karir politik Megawati Soekarno Putri cuy, mengingat Bung Karno adalah mimpi buruk bagi Soeharto. Sementara di sisi lain Beni merasa punya hutang budi gitu kan pada Soekarno atau bapaknya Megawati. Singkatnya, tindakan Beni ibarat pisau bermata dua, yaitu melawan Soeharto sekaligus membalas hutang budi pada Soekarno. Hutang budi terbesar Beni adalah ketika Presiden Soekarno menyematkan langsung lencana bintang sakti di seragam para komando Beni saat upacara pembubaran operasi Trikora tahun 1963. Sejak peristiwa itu nama Beni mulai dikenal secara luas di kalangan militer hingga akhirnya melegenda di kemudian hari sampai sekarang. Strategi Beni bisa disebut sebagai operasi senyap cuy, yang memang sudah jadi spesialisasi Beni sejak lama. Walhasil publik awam kesulitan membaca langkah Beni. Misalnya selama kampanye PDI menjelang pemilu 1987 yang demikian gegap gempita cuy, meriah banget. Rasanya mustahil gitu loh, nggak ada dukungan dari salah satu faksi elit politik di Jakarta sehingga kampanye PDI bisa sedahsyat itu. Benar memang ada dukungan dari Beni yang saat itu masih menjabat Panglima ABRI cuy, dan menguasai jaringan intelijen, dan dukungan dari Beni pun terus berlanjut. Puncaknya adalah peristiwa 27 Juli 1996 yang setelahnya laju nama Megawati tak tertahankan lagi cuy. Ratusan massa PDI dari kubu Suryadi tadi pagi akhirnya menyerbu kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI yang selama ini dikuasai kubu Megawati. Penyerbuan massa PDI dari kubu Suryadi ini mulai bergerak sekitar pukul 6:35 waktu Indonesia Barat. Serangan mendadak ini untuk beberapa saat sempat mendapat perlawanan sengit dari kubu Megawati yang masih tetap bertahan di dalam kantor DPP PDI. Di tengah hujan batu dari kedua kubu, sekitar 15 menit kemudian pihak kepolisian tiba di arena perkelahian lengkap dengan berbagai peralatannya. Berkat peristiwa 27 Juli 1996 atau lebih dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli itu, Megawati bersama elit PDIP lainnya bisa meraih apa yang selalu menjadi impian para politikus di seluruh dunia, yaitu kekuasaan dan kemapanan. Kejayaan ini masih dirasakannya sampai sekarang, bahkan masih mungkin terus berlanjut entah sampai kapan. Peristiwa 27 Juli juga bisa dijadikan model betapa cairnya hubungan antara TNI Merah dan TNI Hijau cuy, bila kebetulan memiliki kepentingan yang sama gitu loh. Kedua kubu bisa sangat pragmatis dalam menggapai impian tertentu. Dalam konteks peristiwa Kuda Tuli ini, momen ini dijadikan dalih TNI Merah dan Hijau untuk menyingkirkan legend TNI Suyono yang pada saat itu menjabat sebagai Kasum ABRI, seorang jenderal dari Poros Cendana yang santer disebut-sebut akan menjadi kasat selanjutnya. Tapi kekuasaan dan kejayaan acap kali membawa residu cuy, apalagi ketika yang bersangkutan lupa diri dan dihinggapi amnesia sejarah. Kita sedikit lompat ke Agustus 2015 ketika Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet untuk kali pertama. Salah satu nama yang terpental pada saat itu adalah Andi Wijayanto selaku Mensescap. Presiden Joko Widodo kembali mengganti menteri di kabinetnya. Pramono Anung menjadi sekretaris kabinet menggantikan Andi Wijayanto. Ayah Andi Wijayanto cuy adalah Maijen Purnawirawan Theo Shafi'i, angkatan Akmil tahun 1965, perwira kesayangan Beni Murdani yang sudah membantu Beni sejak operasi Flamboyan di Timor Leste dan bahkan mungkin jauh lebih dari periode itu. Setelah pensiun, Theo Shafi'i menjadi penasihat politik kepercayaan Megawati. Kurang lebih posisinya sama dengan Luhut Panjaitan dalam pemerintahan Jokowi pada hari ini. Dengan latar belakang seperti itu serta kecerdasan yang dimilikinya, tetap saja posisi Andi tak tertolong. Kekuatan Beni terletak pada karismanya, diakui atau enggak. Konsep karisma memang abstrak, mistis dan mirip dengan konsep wahyu dalam tradisi kekuasaan Jawa atau Mataram, di mana karisma atau wahyu ini akan jatuh kepada orang-orang yang terpilih.
Pejabat publik yang berasal dari unsur TNI tampaknya lebih berpeluang memperoleh karisma dibanding figur sipil murni. Dan perkara karisma ini pula lah yang kerap dipakai oleh pendukung Prabowo untuk menjual jagoannya. Soal karisma ini bisa diuji hari ini dalam praktik pemerintahan Jokowi. Sebut saja sebagai jabatan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP yang sedang dipegang oleh Jenderal Purnawirawan Muldoko yang merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 1981. Sejak dipegang oleh Muldoko, jabatan KSP lebih terlihat daripada pendahulu-pendahulunya. Selain karena memperoleh panggung yang lebih luas dibanding ketika dipimpin oleh Teten Mas Duki, tentu sebagian juga akibat karisma dari Muldoko itu sendiri. Karisma inilah yang membuat nama Benny Murdani pada saat itu kian menonjol hari demi hari. Generasi sebelum dan sesudah Benny banyak yang sudah mencapai jenderal penuh atau bintang 4 Tapi karisma tak otomatis hadir untuk mereka Benny memang figur luar biasa yang belum tentu lahir tiap setengah abad. Di masa perang kemerdekaan pernah ada juga figur seperti Benny kayak gini yaitu Urip Sumoharjo. Jenderal yang pembawanya juga pendiam ini memiliki karisma yang masih bersinar jauh mengarungi waktu. Tapi dalam konteks Benny ini karismanya bisa dijelaskan dengan lebih rasional, yaitu berdasarkan rekam jejaknya dalam operasi tempur dan intelijen. Terkait operasi intelijen, figur Benny sudah seperti mitos tersendiri di lingkaran komunitas intelijen atau ABRI atau militer. Mitologi ini pula yang tak terhindarkan saat membaca jejak Benny dalam konstelasi politik hari ini. Bahwa nama-nama yang sudah disebutkan gua di awal tadi seperti Luhut, Agung Gumelar atau Hendro Priyono pernah jadi anak didik Benny adalah satu hal. Tapi posisi mereka di rezim Jokowi tentu saja ditentukan ketakapan, keterampilan dan kekuatan bargaining mereka dalam situasi kini.